Jadi logat gue pada saat masuk kampung Jawa itu logat-logat Tanah Abang udah. Dan yang paling punya ciri khas itu kan anak Tanah Abang ya. Betul, strong Ya, ya. Dua. Jadi lu bayangin aja, gue taunya gelas yang biasa gue pakai di rumah. Tiba-tiba gue ketemu gelas harganya 1 biji 2 juta 3 juta. Gak usah lu kejar kalau dia hilang. Bener, dia nanti pulang sendiri. Ini 250 ribuan nih ya, drone-drone kayak gini nih. Ini lu bisa pakai buat latihan. Pernah ada orang dimakan macan di situ. Serius Gitu. bang? Iya. Tapi pada saat itu nyuci gelasnya aja gue di training sama orang Itali, gitu-gitu, Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena malam hari ini gue bisa datang bersilaturahmi ke tempat abang gue, yaitu adalah Bang Edo nih. Bang Edo, mantap, luar biasa. Apa kabar bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang, ya? Bye brother. Cakep, Lu Bang. gimana? Sehat? Sehat banget, tetep bravo. Semangat terus ya. Anjir, luar biasa banget, sebuah kehormatan gue bisa datang ke bengkelnya Bang Edo nih ya. Betul. Terima kasih banyak. Workshop. Bang Edo. Workshop, Iya. ruang kerja. Dimana Bang Edo adalah satu dari sekian alumni yang akan memberikan motivasi buat kalian semua nih. Lalu sebetulnya siapakah sosok Bang Edo? Bang Edo disapa dulu Bang. Biar Oke, dia pada tahu, Bang. teman-teman CJ Channel, Hmm. gua Edo, nama asli Ridho Akbar, alumni Kamjava 7 ya, SMK 35, jurusan otomotif. Dulu A2 tuh gua. A2? Di Kampung Jawa ya. Otomotif 2 berarti ya? Otomotif 2. Widih. Gitu. Abang tahunan berapa Bang Edo? Ya tadi gue lulus tuh di tahun 2005. 2005 lulus? Iya. Tapi kelar kan Bang? Alhamdulillah. Punya bro. ijazah? Ada. Walaupun terakhir-terakhir sempet Apa? diomelin juga sama Pak Agus dulu ya. Serius, Bang? Iya, serius. Jadi ya Kenapa maklum lah. diomelin apaan Bang? Karena gue waktu itu lulus kalau nggak salah belum 17 tahun tuh. Emak gue bro yang diomelin. Ya ampun. Katanya, Bu, kalau nyekolahin anak jangan kecil-kecil katanya ya kan. Nanti pas dia mau lulus susah gitu kan. Karena masih kecil gitu kan. Oh, karena Gitu, bro. usia muda, abang udah langsung masuk STM kali gitu ya mungkin ya? Dari SD-nya. Dari oke, SD-nya. betul, ha? Mungkin kalau sekarang syaratnya 7 tahun gitu ya. Betul. Nah, gue 4 tahun udah masuk tuh SD. Abang SD 4 tahun, buset Gitu. dah. Kan Parah. pada zaman itu kan belum ada tuh Bener, peraturan-peraturan ya? syarat-syarat usia gitu kan. Yang penting kalau kita pinter aja kata mama, Masuk. sekolah langsung SD. Betul, ya kan. Anjir. Cuman kasihan guru-gurunya gitu kan. Lah berarti abang waktu lulus di Kampung Jawa itu umur berapa? Belum 17 tahun ya? Belum 17 Cuman gue tahun. lupa detailnya itu berapa gitu kan. Cah, Jadi di angkatan gue itu ada 2 orang yang emang paling muda. Hmm. Gua sama satu lagi ada cewek. Siapa? Anak bangunan. Itu kalau nggak salah Marlina tuh. Marlina Karena Wede. satu Oh iya lu. tahun lahirnya sama. Gitu. Tetap tuan dia berapa bulan. Tuan Gitu kan. dia. Tapi ya gue berdua itu, setahu gue tuh emang paling muda pada saat itu lulus. Gitu. Busheng dah, anjir. Bang, artinya tuh bang ya, abang kan berarti kan dulu kan adalah, bisa dibilang adalah yang termuda tuh, udah menjejaki fase sekolah. Dengan peraturan pemerintah yang sekarang, kebijakan usia 7 tahun ya, SD abang setuju apa kagak menurut abang? Setuju-setuju aja sih ya. Hmm. Karena kadang gue ngerasa kalau gue sendiri nih ya, Gimana? ya emang gue terlalu muda buat lulus usia segitu gitu kan. Mau kerja gua jadi junior gitu kan, mau kuliah juga masih males-malesan. Oh, Ya sekarang juga udah usia, kadang kita lulus sekolah juga mikir jangan kuliah dulu deh gitu Iya, kan. betul. Apalagi usia lebih muda gitu kan. Cuman kalau gua berkaca sekarang kan gua udah punya anak nih, Betul, ya kan. Jadi kayak sekarang dia kalau gua masukin SD buru-buru juga percuma gitu kan. Kasihan dianya Iya, gitu loh. betul. Mendingan dia banyakin main deh. Kalau dia mau ngeles silakan gitu kan. Karena emang anak kecil tuh untuk bermain aja dulu ya. Bermain, Jangan yang dituntut apapun deh, buset. Yang penting main ya Iya. gitu loh, ya kan. Apalagi tuh yang kadang-kala kan miris juga bang ya ngeliat, Iya. maaf kata nih kayak orang tua yang udah ngajak anaknya buat
nyari uang di jalan. Betul. Aduh ya ampun. Beda halnya dengan orang tua yang mengajarkan anaknya nyari duit. Betul, ya. Betul, beda ya, beda. Gitu. Dengan mengajarkan mandiri dengan yang dipaksa. Eksploitasi. Nah, itu namanya eksploitasi anak. Betul. Kita panggil pekasetor. Ya, harusnya bawa nih ke sini ngobrol sama kita sekalian, ya kan. Jadi kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya gitu kan? Kita campur baur aja deh Bang di sini Bang. Ya. Oke, Bang Eno, berarti sekarang nih Abang menginjakan kaki di usia yang keberapa Bang Eno? Sekitar 17 tahun lah kayaknya. Kamu bisa aja. Kamu nanya. Gue tuh lahir tahun 88. Berarti sekarang sekitar 35 ya? 35 ya. 35. Udah menikah? Udah menikah dan gue punya 3 orang anak. 3 cowok orang semua. anak. Alhamdulillah. Iya. Cowok semua Bang? Alhamdulillah cowok semua gitu. Jadi luar biasa kan. Lah emang kagak pengen punya cewek Bang? Pengen bro, Iya. gitu kan. Cuman masalahnya bini gue mau stop dulu. Oh, mau di stop dulu. Jadi kalau misalnya gue mau nambah anak cewek, gue mesti prefer bini dulu gitu loh. Ya kan? Iya, betul. Baru bisa gitu Baru kan. bisa. Kayak gitu. Karena kan dia kan yang ngandung ya. Iya. Kita kan cuma ngecor doang Bang ya. Cuman takutnya nih, gue nambah bini satu lagi ngamuk lagi, ya kan repot. Padahal tujuan nambah bini itu kan biar dapat anak cewek ya. Ada. Gitu. Itu kalau menurut Abang emang garis keturunan Abang kebanyakan laki apa gimana? Tapi ini bisa lu sensor ya? Bisa sensor Bang, gua tuh. Terbini gue nonton loh. Anjir. Tapi gue perhatiin ya, di angkatan gue ke bawah, kebanyakan tuh seperti itu loh yang gue kenal. Laki-laki semua, Buset. cewek-cewek semua gitu kan. Tapi gue beruntungnya kata orang sih, kalau punya anak perempuan bapaknya bandel. Gitu kan. Waduh. Kalau orang baik-baik dong. kalau punya anak laki-laki, ya kan, bapaknya baik-baik tuh. Katanya nggak tahu bener gak ya? Bener enggak tuh komentarin Tuh. aja. Mantap lu. Ya itu kan yang dari gue denger dari orang-orang. katanya Gitu kan. mitos ya Bang. Mitos. Iya. Yang tahu bener atau enggak ya? Iya. Atau punya pengalaman sama Buat boleh tuh. bapak-bapak kita komentarin aja bareng di Iya. sini Bang. Ai. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita doain sama-sama keturunannya Bang Edo kelak jadi orang-orang bermanfaat Bang ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah Bang Edo, ini kan kita kan lagi ada di bengkernya ente nih Bang nih. Ini bisa lu lihat ya, sekeliling tuh banyak alat-alat kerja nih. Ini memang ente bekerja di bidang apa sih nih Bang? Artinya nih Bang yang sekarang ini digelutin Bang. Jadi gini brother, gua itu setelah lulus STM, itu kan gue sempat kerja-kerja tuh di advertising gitu kan, terus di ada macam-macam lah, sampai jualan gelas apa segala macem gitu kan, sendok, piring, tapi harganya jutaan gitu kan. Yang kelas ya. Yang kelas. Nah. Benar-benar. Jadi lu bayangin aja, gue taunya gelas yang biasa gue pakai di rumah. Tiba-tiba gue ketemu gelas harganya 1 biji 2 juta 3 juta. Gelas apa? Siapa yang beli gitu kan? Iya. Terus ini gelas apaan gitu kan? Gue nggak ngerti gitu loh. Tapi pada saat itu, nyuci gelasnya aja gue di training sama orang Itali, gitu-gitu, Prancis. Nyuci gelas? Betul, perawatan, gitu-gitu kan. Nah, dari situ pun gue banyak belajar gitu loh, dari tempat-tempat kerja gue sebelumnya gitu kan. Cara berbisnis, cara menjadi profesional gitu kan. Sampai akhirnya itu gue punya hobi. Hobi gue main mobil remote gitu kan. Jadi lu mungkin lihat di sini gitu kan. Iya betul. Ada koleksi gue mobil-mobilan gitu kan. Semula tuh berawal dari hobi gitu loh. Dari hobi ketemu temen gitu kan. Nah dari situ gue pikir link kita ini kebuka gitu loh. Betul. Ya kan. Karena komunikasi atau silaturahmi lah ya. Betul, itu kan pintu rezeki gitu kan. Betul banget. Ya kayak kita aja nih kita gitu kan. Nih, ya, bener, betul. Nah dari situ gitu kan. Ketemulah gitu loh. Teman-teman yang emang bisnis di drone pada saat itu gitu. Tapi nggak sewah sekarang ya drone-nya ya. Sampai akhirnya karena basicnya gue ada basic marketing juga gitu. Lu bayangin dari otomotif gitu ya. Dari otomotif ke marketing gitu kan. Jadi dari situ ya gue kembangin di drone gitu kan. Kembangin di drone terus ya lama-lama karena ini yang paling menghasilkan. Jadi hobi gue terlama. Kayak gitu. Gue banyak hobi lain, tapi karena ini bisa cuan gitu kan. Ada hasilnya. Ada hasilnya dan gede gitu kan. Jadi gue lanjut terus gitu loh. Mantap tuh ya. Dari tahun 2016 gue main drone sampai sekarang. Sampai sekarang. 2022 ya. Wih,
berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahunan lah ya. 7 tahunan, gila. Dan drone ini selama 7 tahun, kalau gue lihat perkembangannya, betul, kayaknya banyak banget ini ya, udah untuk market di Indonesia, itu belum ada apa-apanya. Masa, Bang? Wah, masih luas prospeknya gitu. Masih bisa dikorek lagi tuh, Bang, Wah, potensinya, banyak Bang, ya? bro gitu loh. Jadi hampir segala bidang itu kan butuh drone ya. Betul. Yang sekarang lagi rame, Ukraina, Rusia, mereka butuh drone. Butuh drone juga? Bahkan sampai drone itu bahkan mereka ada yang sampai beli ke Indonesia loh. Wah, Gitu. dari mana nih? Dari Rusia, dari Ukraina datang. Belinya? Saking mereka butuh di sana gitu Butuh kan. pilotnya apa butuh Butuh barangnya. butuh barangnya? Butuh barangnya. Mereka kan di embargo segala macem, susah iya, masuk betul. barang gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ada orang sana yang datang ke sini beli barang dan untuk dibawa lagi ke sana. ke Ukraina dan Rusia gitu kan. Gila. Bagusnya di sini nggak pernah amprok-amprokan tuh. Iya, betul. Gue takut tawuran doang tuh pas dia mau beli drone gitu kan. Bukan kampung Jawa doang, ya, iya. rebutan Bisa market. jadi tuh. Kayak gitu. Tuh, ini nih yang gue bilang nih. Jadi lu buang jauh-jauh anggapan lu tentang alumni STM yang ecek-ecek ini nih buktinya nih. Mau maju dan berkembang, Bang. Betul. Ya? Cadar. Buktinya itu dari otomotif tadi tuh kan, Bang, ya? Otomotif. Lu, Jadi murtad gitulah ceritanya ya kan. Ay, Aduh. gila. Ini kalau gua cerita di drone ya. Di drone ini kan gua udah jalan sekian tahun. Itu pun prosesnya itu ya lu kalau lihat drone nih di depan lu nih. Oke, gitu kan. benar nih, Bang nih. Ini kan ada yang kecil, ada yang Sedang. gedean lagi dikit. Ini sedang nih, Bro. Ini sedang. Ini sedang. Ini bukan gede nih. Gitu loh, masih ada yang lebih gede gitu kan. Oh, Yang gede itu ya nanti lu bisa tunjukin ke teman-teman saya channel. Yang gede itu biasa kita pakai buat pemetaan skala luas, buat bencana ya, buat surveillance atau buat penyemprotan gitu kan. Penyemprotan biasanya di pertanian tuh ya. Kita butuh nyemprot nih. Terus nabur benih. Nah, itu pakai yang gede gitu. Kalau ini masuknya kecil sebenarnya, masih sedang kecil lah, nih, sedang sedang ya. nih ya. Atau ini yang di belakang ini kan yang putih-putih ini biasa orang pakai buat pemetaan gitu kan. Yang di belakang lo itu punya salah satu stasiun televisi lah ya. Ini nih ya. Stasiun televisi nasional gitu kan. Untuk perawatannya mereka bawa ke sini gitu. Perawatan dan perbaikan. Oh, berarti lu selain bisa pilot gue bilang nih ya, lu juga bisa secara engineer benerin juga ya? Maintenance juga bisa. Awalnya itu gue berawal dari pilotnya ya. Kita sebutnya itu remote pilot kalau di drone. Remote pilot. Awalnya remote pilot. Cuman karena hobi ngoprek tadi ya, dari hobi ya. Hobi ngoprek ya gue ngoprek. Terus karena kita kerja profesional biasanya dari pabrik kan sediain modulnya. Jadi buat teman-teman di anak-anak yang masih sekolah nih di kampung Jawa ya. Sekarang dia masih giat-giat belajar karena setelah lulus, setelah kerja, setelah usaha kayak gue nih, gue masih belajar. Setiap barang baru keluar gitu kan pasti disertai dengan modul, disertai dengan manual gitu kan. Itu Petunjuknya tuh Petunjuk. ya, pahamin tuh ya. petunjuk pemakaian, petunjuk perbaikan, softwarenya. Jadi kalau sekarang nih ada yang ngerasa berat nih gitu ya belajar, misalnya pelajaran apa sih di STM tuh yang berat, fisika, kimia gitu-gitu ya, matematika, gue juga pusing kan dulu ya. Ya itu belum ada apa-apanya. Nanti pas lo kerja profesional lo dituntut buat Yang belajar. sesungguhnya tuh ya. Betul, masih belajar, nggak bakal stop. Bener-bener. Serius gua. Dan di saat kita belajar itulah prestasi kita nongol. Kalau kita berhenti belajar, bisnis gak jalan. Iya betul. Kalau menurut gua nih, yang gua alami sekarang gitu. Cadas. Gitu. Keren, luar biasa banget. Ini di drone nih. Jadi di drone itu ada penjualan based on project, ada sewa drone pertanian, terus pemetaan gitu-gitu kan. Pemetaan juga macam-macam, ada foto RGB, ada foto laser gitu-gitu kan. Ada inspeksi. Terus di pertaniannya juga sama ya. Ada buat pemetaan pertanian, itu beda tuh. Terus ada buat penyemprotan sama penaburan benih. Kayak gitu. Bisa kepake apaan aja Bang ya berarti? Kepake apa aja. Itu kita sewain, terus perbaikan juga kita siapin di sini gitu ya kan. Kayak gitu. Ya karena memang Bang Edo juga membuka ini ya, workshop apa online shop juga Bang. Lu kan ada kan Bang ya? Sebenarnya gini, kita kalau gue sih basicnya di www.dokterdrone.com. Nah, tuh lu kunjungin tuh ya, betul. Atau dari ada Facebook, ada Instagram gue juga gitu ya.
Bisa. Kasih tahu Bang. Nanti bisa lihat di deskripsi nih, di bawah nih ya. Sini, ya. Oke. Terus dari situ gitu, kenapa gue pilih metode kebanyakan online? Offline ada, tapi kebanyakan online. Karena rata-rata customer gue itu di luar daerah. Jadi lu bayangin gue kalau kunjungin customer, misalnya ke Lampung. Jakarta, Lampung paling berapa? 15 menit ya, naik pesawat gitu kan. Sampai bandara sana jam 7 pagi, gue mesti lanjut darat lagi. Bisa-bisa nyampe ke lokasi itu Isa. Set. Padahal dari sini ke Lampungnya cuma sebentar. Karena ke sananya lagi ya. Ke lokasinya lagi tuh, lewatin hutan-hutan, jalan hancur, lewatin rawa-rawa, buaya banyak, babi banyak, ada beruang, gila yang kayak gitu bro. Gila. Gue pernah dapat satu lokasi yang gue masuk, itu beberapa minggu sebelumnya itu pernah ada orang dimakan macan di situ. Bucet, serius Gitu. Bang? Iya. Bucet, daerah mana Bang? Ada daerah Sumatera ujung lah ya. Ngeri banget. Iya, lu bayangin habitatnya emang di situ, Aduh, iya, habitat gitu kan. hutan, ya kan. Terus gue pernah juga nih, gue ke daerah Lampung misalnya di perairan gitu ya. Ya, gue keluar dari situ seminggu setelah itu ada yang dimakan buaya di situ. Masih ada yang kayak gitu. Ini artinya lu ngunjungin customer lu nih. Betul. Apa memang dia mau private belajar drone? Wah, semuanya ada. Gua itu ke situ biasanya untuk training atau ada misalnya supervisi gitu loh. Supervisi biasanya di awal itu gua datang di awal project. Misalnya penyemprotan nih, di awal gua mesti survei dulu gitu kan. Terus kedua udah berjalan nih, itu progresnya juga gua maintain gitu loh. Kayak gitu, makanya gua mau nggak mau harus ke lokasi gitu loh. Kesulitan awalnya apa sih Bang biasanya dalam buat lu pribadi nih ketika awal menjadi pilot drone itu? Kesulitan awalnya itu kalau drone-drone sekarang ya, itu nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Yang sekarang? Yang sekarang paling di finansial ya. Oh iya betul, itu mah jelas. No Finansial. money, no kualitas. Ya, betul, ada uang, ada barang ya. Kalau dulu emang gimana? Kalau drone dulu? Kalau drone dulu itu mirip-mirip sama helikopter ya. Helikopter yang remote nih. Ya kan? Jadi lu ngendalinnya tuh mesti bener-bener manual gitu loh. Jadi si drone itu nggak bakal bisa diem. Kalau drone sekarang nih lu naikin ya kan drone-nya, lu lepas remote-nya, itu drone-nya diem gitu loh. Ada angin aja dia sendiri yang ngelawan angin gitu loh. Iya. Yang mesti dikuatkan itu adalah di bidang lu ini. Drone lu ini buat apa? Iya betul. Misalnya lu di broadcast gitu kan. Pemanfaatannya Bang Betul. ya. Betul. Lu di broadcast gitu kan, ya biasanya waktu kerja lu nggak panjang, sesuai durasi event gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya lu di nyemprot, target lu hektar. Misalnya 10. Borongan apa kiloan? Iya. Biasa hektar gitu kan. Iya hektar. Nah, kalau di pemetaan juga sama, biasanya hektar. Itu bukan yang berat gitu loh. Jadi yang atau lu misalnya nih support tim keamanan, jagain tambang. Ya, lu itu bahkan bukan hanya apa ya? Bukan hanya skill lu yang dipakai. Tapi lu pertaruhkan nyawa lu di situ iya, gitu betul. loh. Karena di daerah-daerah konflik kadang-kadang ada yang kayak gitu kan bro gitu. Buset dah, di sniper lagi megang drone aja. Tapi gua serahkan itu pada ahlinya lah. Iya betul. Makanya buat tim-tim saudara yang bertugas di luar kota baru selamat ya Bang, tetap Iya, jaga keselamatan. betul, tetap hati-hati, mesti Iya, hati-hati gitu kan. Penyewaan drone sendiri bagaimana sih Bang? Hitungan per baterai apa per nerbang apa per gimana nih Bang nih? Kalau boleh dibongkar Bang buat teman-teman Bang. Gini, gue bongkar yang umum deh ya. Iya. Gue bongkar yang umum itu misalnya buat event ya. Buat event, contoh kita pakai drone-drone kayak gini nih, ya kan. Ini biasa buat event nih gitu kan. Walaupun kecil begini, kameranya tuh biasanya udah 4K gitu-gitu kan. Terus, wah gila deh, ini Hasselblad punya gitu loh ya kan, lensanya gitu kan. Jadi yang kayak gini aja nih, biasanya hitungan umumnya orang itu 2,5 juta per hari. Mau satu hari itu dipakai cuman 5 menit, 10 menit, tetap 2,5 juta per hari gitu loh. Itu kan per hari tuh. Per hari. Udah pilot gini udah pokoknya jalan gitu ya. Iya. Tapi ongkos biasanya user yang nanggung. Karena jarang kan yang di Jakarta gitu ya. Rata-rata tuh misalnya kayak lu wisata mau bikin acara di Labuan Bajo, di Bromo gitu-gitu kan. Nah, itu semua yang nanggung akomodasi transportasi
customer. Di luar kopi, rokok dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi kalau buat teman-teman CJ Channel nih yang mau berprofesi ke drone, itu bagus. Karena masih banyak, cuannya masih banyak gitu loh. Iya. Tapi kalau buat beli drone buat pribadi gitu, iseng jangan. Kalau beli iseng jangan. Iya. Lu beli remotan yang di pasar pagi aja. Itu bener. Iya. Gue masih pakai loh, bro. Buat belajar aja. Jadi masih pakai gimana bisa aja bang, lu ngeledekinnya bang. Enggak bener. Tadi kan gue bilang ya, lu pakai drone ini gitu kan, itu ya nenek gue juga kalau masih hidup gue ajarin bentar jago. Iya bener, bisa. Karena diem gitu loh ya kan. Tapi lu kalau pakai mainan, gue sih nggak ada contohnya ya. Tapi ini 250 ribuan nih ya, drone kayak gini nih. Ini lu bisa pakai buat latihan. Gua pun masih. Berapa nih bang kayak gini bang? Ini 250 ribuan, drone-nya kecil. Iya. Cuman kemarin diterbangin anak gua hilang. Itu buat belajar pakai kayak gini aja dulu ya. Lu udah jago pun, lu perlu ini. Oh gitu bang? Perlu. Karena lu mesti ngelatih ya supaya lu lebih intuitif gitu kan. Ini kan manual nih bro. Lu naikin, lu lepas, ya dia turun sendiri lah, ke bawah angin lah. Jadi kalau dia ke bawah angin ke kanan, lu imbangin ke kiri. Jadi jempol lu tuh nggak bisa lepas, nempel terus. Jadi lu masih perlu itu perlu yang namanya gitu. Manual nih bang ya. Buset tuh, dapatkan segera berada. Jadi gua itu kadang terbang di sini nih. Gua punya 3 baterai misalnya atau 5 baterai. Ya gua iseng terbang keliling bikin lingkaran di atas terbalik arah. Itu atau angka 8, tapi stabil gitu. Lingkaran kecil dulu, nanti lingkaran besar, balik arah. Kayak gitu itu penting. Jadi kalau untuk training drone, dokter drone itu salah satu provider pelatihan drone profesional. Dan gue udah punya tarif untuk itu. Bisa berarti artinya ya? Bisa. Oh, bisa tuh kursus ya, drone. Kalau buat temen-temen CJ Channel, cincai lah bisa nanya-nanya ke gue langsung gitu kan. CJ Channel only ya. Iya, CJ Channel only tuh ya. Tapi jangan lupa subscribe juga. Subscribe, like. Gue diskon tuh dari CJ Channel tuh. Ya. Jadi kalau mau nanya, hubungi Waki dulu gitu. Atau ada kodenya, tahu dari mana. Oke nih, Bang. Ada nggak sih Bang yang pengalaman yang memang buat lu sendiri tuh bikin sulit lu deh? Kalau gua kan mengerjakan segala sesuatu itu biasanya pakai pedoman ya. Dan bismillah pastinya. Bismillah. Tetap. Iya, itu bismillah itu ya pondasi itu. Pondasi awal. Lu bayangin, lu kalau naik motor, ya kan lu naik motor nih. Di depan lu ada polisi tidur, ada lobang, ada becekan, ada jurang, lu bisa ngelihat. Intinya apa yang akan jadi masalah buat lu lihat. Lu kalau pakai motor atau mobil gitu ya. Pada saat lu pakai drone, apakah lu lihat itu hal-hal yang bakal membahayakan lu? Kan nggak kelihatan. Kita bermain dengan sinyal semua gitu kan. Makanya gue bilang bismillah itu ya nomor 1 ya. Iya, betul. Jadi ada daerah-daerah yang emang mungkin ada interferensi, medan magnet segala macam, kita nggak ngelihat gitu loh. Di sini aman, di sana belum tentu. Iya. Kedua, ada turbulensi. Sama kayak kita main pesawat aero modeling atau pesawat betulan, turbulensi pengaruh gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan lu mesti pelajari gitu kan. Itu yang bisa dipelajari. Dan yang nggak bisa dipelajari ini banyak gitu loh. Karena dia di atas bukan di bawah. Jadi pada saat lu udah terbang gitu kan, set lu naikin ini drone, udah lu pasrah. Lu nggak usah mikirin drone-nya lagi. Yang lu pikirkan outputnya. Iya betul, hasilnya buat customer itu Bang. Betul, lu bisa monitor dari layar kamera yang masuk gitu kan. Selebihnya itu udah lu fokus di remote aja, gitu loh. Kalau drone dia mau hilang mau apa ya udah dari awal lu udah bismillah udah naik aja gitu. Nggak usah lu kejar kalau dia hilang. Bener, percuma lu kejar gitu loh. Ya kan? Dia nanti pulang sendiri. Drone itu gitu. Balik sendiri. Baterai lu paksain nih, ya kan? Lu paksain dia terbang. Padahal ini dia cukup cuman buat pulang. Dia pulang. Hilang sinyal, dia pulang. Serius Bang? Serius gua. Set. Kecuali ada faktor X, misalnya disambar elang. Drone-drone kecil begini sering banget nih disambar elang. Waduh. Lu nggak usah kejar. Biarin ini dibawa elang gitu kan. Lu kan bisa tracking. Ada petanya gitu kan.
Nanti sarangnya di mana, lu tinggal manjat gitu loh. Buset, kita manjat tuh. Manjat. Nah lu, iya. Iya. Jadi lu udah nggak usah pikirin lagi drone-nya gitu loh. Yang Karena penting dia udah- outputnya. Outputnya emang ya. Emang cakep banget, emang udah bidang lu emang. Ya itu tadi tuh, pengalaman menjadikan lu kayaknya sebagai profesional banget Bang ya. Di Yang bidangnya sekarang nih, ya. di bidangnya bener Iya. tentunya. Emang kalau gue boleh kepo, lu asli mana sih Bang nih? Kayaknya cakep banget nih. Gua itu sebenarnya boleh dibilang dibikinnya di Jakarta, lahir di Palembang karena orang tua gue Palembang ya. Darah Minang berarti nih ya? Bukan Minang bro. nggak beda ya? Palembang Darah- sama Minang beda ya? Darah pempek gua, ya kan? Darah pempek. Jadi di Palembang Sumatera Selatan, Minang Sumatera Barat. Jembatan Ampera. Jembatan Ya, Ampera. cuman gua ya tumbuh gede di Jakarta. Pada saat ini ada cerita lagi nih, pada saat tuh? gua di Kampung Jawa, ya gua kan asli sini nih Cengkareng gitu ya. Pada saat gua di Kampung Jawa, dari awal ospek, gua tuh bergaulnya sama anak Tanah Abang, bro. Dah, Iya, kebanyakan. Tanah Abang. Gitu. Jadi logat gua pada saat masuk Kampung Jawa itu logat-logat Tanah Abang udah. Iya. Kan beda bener tuh ya logat anak-anak Tanah Abang Iya, tuh. betul, Gue betul. ngikut karena gua sehari-hari sama mereka. Circle lu, apa karena kelasan lu kali kebanyakan tenabang waktu itu Bang? Enggak juga, kelas lain juga banyak. Tapi ya emang gua mainnya sama anak Tanah Abang. Sama anak tenabang. Dan yang paling punya ciri khas itu kan anak Tanah Abang ya. Betul, strong. Strong, ya, betul, ya. dua gitu kan. Jadi gua main sama mereka gitu kan, sama anak-anak strong. Buset. Kadang-kadang pulang sekolah ikut naik kereta ke Tanah Abang, gitu-gitu kan Tapi main. dari teman-teman strong, siapa Bang yang punya kedekatan lebih sama lu nih Bang? Yang barangkali menyaksikan lu malam hari ini Bang. Sampai kalau teman sekelas gue nih ya, Hmm. hampir semuanya deket anak strong gitu. Karena ada beberapa orang ya. Kayak kemarin juga gue sempat ketemu Sapii gitu kan, PI itu anak strong 62. Buset Iya. dah. Woi Bang, mantap banget. Dia emang dari awal gue emang bareng sama dia. Ada Lili gitu kan. Lili itu anak strong juga 62. Terus yang paling membekas itu si Iweng karena paling bengal gitu kan. Iweng. Iya. Buset, Bang Iweng aja Bang Iweng. Iweng tuh sekelas sama gue. Itu paling bengal lah. Paling bekal Iya. ya. Aduh kacau. Terus ya kebenaran gue juga ketua OSIS dulu di Kampung Jawa. Oh, gitu. Kelas 1 gue kalau nggak salah wakil ketua OSIS. Serius Bang? Iya. Buset, kamu emang udah terdidik. Udah. Jadi kelas 1 itu gue wakil ketua OSIS. Ketua OSISnya itu vakum. Ketua OSISnya vakum. Jadi dari kelas 1 gue udah mulai bantuin ngurus-ngurus itu. Kegiatan ekstrakurikuler segala macem gitu kan. Gue udah mulai itu bro. Kelas 2 pemilihan ya udah gue semua yang nyoblos gue semua gitu OSISnya kan. juga akhirnya? Iya. Ketua OSIS gue dari kelas 2. Dulu zaman lu ada nggak yang namanya patroli keamanan sekolah PKS? Patroli keamanan sekolah. Waduh, saya kagak ada 2005, saya belum ada pokoknya udah kagak. Gue 2003 loh. Oh iya, itu. Bang 2003 masuk 2003. pertama. Iya. Jadi gua di situ tuh kayak pelatihan dari Polantas gitu ya. Kasih topi Polantas Oh, gitu-gitu. serius, Bang? Ngaturin lalu lintas di apa? Kita ada pelatihan juga tuh di Polda Metro Jaya gitu. Sampai kegiatan-kegiatan gitu gua rajin dulu waktu STM. Rambut gua aja skinhead nih, udah kayak ada obat nyamuknya dulu. Gua foto kelulusan gua aja mohak rambut gua. Serius gua. Makanya gua bilang, Kasih lihat fotonya tuh ya. jadi. mohak gua pas lulus. Pas salaman nih sama kepala sekolah nih, Pak Wurdono kalau nggak salah waktu itu ya, mohak rambut gua. Iya lu. Kelas itu kelas 3, kelas 2-nya itu ya rambut gua skinhead gitu. Garis-garis gini ya. Iya. Kalau kata temen gua dulu sengkedan sawah gitu Ya kan. kata OSIS tapi tetap gaul Bang ya. Gaul. Anjir. Ya itu, resenya ya teman-teman gua juga pada rese gitu kan. Bahkan kalau ada yang ngajak gua langsung dikeplak, jangan ngajak dia. Oh gitu. Iya, ntar kalau dia ada apa-apa, siapa Oh, iya, yang iya, ngerjain karena tadi ini lu tugasnya buat- Jadi sekarang ini gue ada pelihara ayam Brahma, ayam American Silky, terus ada lagi ayam Serama.